Prosedur pelayanan penerimaan tamu oleh Meka Ayu Nurlarli SPD. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian tamu, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerima tamu, macam-macam tamu, tata cara mengantar, dan melayani tamu. Kata tamu dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat berarti orang yang datang berkunjung ke tempat orang lain atau orang yang datang ke perjamuan. Sedangkan tamu organisasi, badan, lembaga, atau perusahaan, yaitu orang, baik sebagai pejabat utusan dari suatu lembaga maupun sebagai pribadi yang berkunjung ke lembaga lain untuk kepentingan kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi. Petugas yang bertugas khusus menerima dan melayani tamu disebut resepsionis. Tugas seorang resepsionis adalah membantu para tamu yang ingin bertemu dengan pejabat. Oleh karena kesan pertama yang diperoleh para tamu adalah sikap resepsionis, maka syarat penting yang harus dipenuhi oleh resepsionis adalah sopan dan ramah tamah, berkepribadian tinggi, bijaksana, cerdas, memiliki pengetahuan tentang struktur organisasi. Catatan tamu sangat diperlukan bagi setiap organisasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin datang dari tamu yang memiliki maksud-maksud tertentu. Etika pelayanan tamu. Setiap tamu harus dilayani sebaik-baiknya. Anggaplah tamu Anda sebagai majikan kedua. Majikan pertama adalah perusahaan di mana sekretaris bekerja. Pelayanan tamu oleh seorang resepsionis dapat dilakukan sebaik-baiknya dan sangat tergantung pada kemampuan, kelincahan, dan etika yang dimiliki oleh resepsionis tersebut. Macam-macam tamu. Menurut Ignatius Wursanto, tamu dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu tamu dengan perjanjian. Bagi seorang sekretaris, untuk bisa membedakan antara tamu yang sudah ada perjanjian dengan yang belum ada perjanjian dapat dilihat dari daftar acara atau daftar penerimaan tamu. 2. Tamu tanpa perjanjian. Apabila tamu yang bersangkutan belum mempunyai perjanjian terlebih dahulu, maka seorang sekretaris harus segera menanyakan kepada pimpinan dengan menyerahkan kartu tamu. 3. Tamu teman pimpinan. 4. Tamu rutin atau relasi merupakan tamu yang sudah biasa bertemu dengan pimpinan suatu perusahaan. Hal ini yang menjadikan tamu relasi berbeda dengan tamu yang lainnya, yang mana tamu relasi dapat menghadap pimpinan setiap saat. Kegiatan menyapa tamu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena dengan sering melakukan sapaan ketika tamu datang, maka hal tersebut bisa menjadikan citra positif perusahaan pada tamu. Menyapa harus dilakukan sekretaris saat bertatap muka dengan tamu, dilakukan secara sopan dan ramah dengan tersenyum. Penting sekali bagi Anda seorang sekretaris untuk mengetahui budaya, kebiasaan, agama, dan bahasa bangsa-bangsa asing karena ini akan membantu Anda melancarkan komunikasi dengan para tamu asing. Beberapa petunjuk ini dapat dipakai untuk melayani tamu asing yang baru dikenal. Lebih baik berlaku formal daripada terlalu akrab, berbicara secara jelas dan perlahan, waspadailah istilah yang dipakai, jangan salah memakainya. Tulislah alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh tamu bila ia menemui hambatan ataupun kesulitan. Pemberian bingkisan untuk tamu asing harus dilakukan dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan disampaikan pada saat yang tepat. Hindarkan pemberian barang-barang yang dapat bermakna kurang baik. Membuat dan membatalkan perjanjian dengan tamu. Kadang-kadang pimpinan tidak berada di tempat, sedangkan tamu tidak bersedia menunggu. Buatlah suatu perjanjian apabila tamu tersebut menghendaki. Penyampaian perubahan atau pembatalan janji tidak boleh terlambat, apalagi sampai lupa memberitahukannya. Tata cara menerima tamu tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Di perusahaan-perusahaan besar, penerima tamu biasanya ditangani oleh pegawai yang bertugas khusus menerima dan melayani tamu. Sedangkan di perusahaan-perusahaan yang relatif kecil, sekretaris juga berperan sebagai resepsionis. Berikut langkah-langkah menerima tamu. 1. Ucapan salam kepada tamu merupakan etika yang tidak boleh dilupakan
karena itu menunjukkan keramah tamahan kepada tamu. 2. Mengisi daftar tamu. Setelah mendengar maksud dan tujuan tamu, persilahkan tamu untuk mengisi daftar tamu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. 3. Mengantar tamu. Setelah tamu mengisi lembar formulir daftar isian, tamu dipersilahkan untuk menjumpai pejabat atau unit kerja yang dituju. 4. Sebelum menemui pimpinan, pertama-tama tamu akan diterima oleh sekretaris pimpinan. 5. Tamu dipersilahkan menunggu untuk memberikan kesempatan kepada pimpinan untuk menyiapkan diri. 6. Sementara tamu dipersilahkan menunggu, sekretaris akan memberitahukan kepada pimpinannya. 7. Apabila pimpinan sudah berkenan menerima tamu, sebaiknya sekretaris mengantarkan kepada pimpinan sambil memperkenalkan tamu. 8. Mengantar tamu pulang. Menyusun jadwal penerimaan tamu. Penyusunan jadwal bisa dilakukan dengan memadukan catatan buku harian tentang penerimaan tamu yang dibuat oleh sekretaris dengan catatan harian yang dibuat oleh pimpinan. Pada penyusunan jadwal pertemuan, hal yang harus diperhatikan adalah tenggang waktu atau jarak antara satu pertemuan dengan pertemuan lain. Meskipun tata cara penerimaan tamu pada dasarnya sudah diatur sedemikian rupa, tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sebuah kesalahan. Berikut kesalahan yang harus dihindari dalam menerima tamu. Tidak mengucapkan salam. Resepsionis tidak mengantar tamu. Tidak mengisi buku tamu. Tidak memperkenalkan kepada pimpinan serta ruang tamu yang tidak nyaman.